Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah. Yang terhormat kepada Ibu Wiwi sebagai dosen pembimbing mata kuliah keperawatan medikal bedah, dan yang terhormat kepada ibu-ibu dan mbak-mbak yang sudah mengikuti kegiatan kami, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Sebelum acara penyuluhan dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada penyuluhan hari ini, yaitu yang pertama pembukaan acara, kedua rangkaian acara, yang ketiga perkenalan, yang keempat materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam penutup. Untuk sambutan dari dosen pembimbing Ibu Wiwi SKPM Biomed, tetapi dosen pembimbing masih belum bisa menghadiri, jadi saya persilahkan kepada Ketua Pelaksana. Ketua Pelaksana, saya persilahkan. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Pertama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan lindungan, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dan saling bertatap muka dalam suasana yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan suatu apapun untuk ikut serta membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernapasan atau yang bisa disebut sebagai pernapasan penyakit akut pada manusia. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini tetap mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Syafa Martaida. Saya selaku Ketua Pelaksana Penyuluhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi Agustina SKPM Biomed selaku dosen pembimbing penyuluhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RT 03 Desa Gunungan karena telah memberi izin untuk kami melakukan penyuluhan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir mengikuti acara penyuluhan pada hari ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Stikes Mengharani yang telah membantu jalannya penyuluhan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mekan. Baik, terima kasih untuk Ketua Pelaksana yaitu Mbak Syafa Martaida. Adapun penyuluhan yang akan kami bahas yaitu masalah dan pencegahan ISPA. Izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Saya Intan Permatasari, Prodi S1 Keperawatan semester 3. Sebagai moderator akan memimpin jalannya penyuluhan ini. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Ella Juliana Kago. Silahkan open mic, Mbak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Yang kedua ada Mbak Seva Marta Indah. Silahkan open mic, Mbak. Sepertinya Mbak Seva. Selamat siang semuanya. Mohon maaf Pak, ada kendala. Yang ketiga ada Mbak Elsa Sabila. Silakan open mic, Mbak Seva. Mbak Elsa, maaf. Halo, selamat siang. Yang keempat ada Mbak Rastina Doansiba. Silakan open mic, Mbak Rastina. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya. Baik, selanjutnya ada penyajian materi penyuluhan yang akan berlangsung selama 25 menit.
Kepada penyaji, saya persilahkan. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Belum, Mbak. Saya belum muncul. Oke. Udah. Apakah sudah, Mbak? Sudah, Mbak. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku materi. Saya Seva di sini ingin menjelaskan tentang masalah dan pencegahan ISPA atau bisa disebut sebagai infeksi saluran. Maaf, Mbak Seva, suaranya kecil. Suaranya nggak kedengaran, Mbak Sef. Udah, Mbak, udah bisa. Iya, udah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya selaku materi, Seva, di sini akan menjelaskan tentang masalah dan pencegahan ISPA atau bisa disebut sebagai infeksi saluran pernapasan akut. Next, Mbak. Nah, ISPA. Apa sih infeksi saluran pernapasan atas atau akut? Lanjut, Mbak. Nah, perlu diketahui infeksi saluran pernapasan akut atau atas itu adalah infeksi yang terjadi karena pernapasannya yang kurang sehat, bisa terjadi menyangkut pada trakea, paru-paru, maupun tenggorokan yang menyebabkan suatu infeksi. Nah, apa sih penyebab penyakit ISPA itu? Nah, perlu diketahui penyebabnya seperti berikut. Lanjut, Mbak. Penyakit ISPA itu perlu diketahui ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Penyakit ISPA itu disebabkan karena virus dan bakteri. Kenapa bisa ada bakteri dan virus masuk ke dalam pernapasan tubuh kita? Nah, penyebabnya yaitu seperti imun melemah, kurangnya vitamin D dan C. Di sini biasanya itu ada yang bingung, apa sih vitamin D dan D itu? Yaitu vitamin yang berfungsi sebagai antioksida yang melindungi sel dan radikal bebas. Dan didapatkan seperti produksi kolagen untuk perbaikan pertumbuhan seperti jaringan tulang dan gigi serta kulit. Nah, terdapat dalam makanan yang berwarna merah seperti tomat nih, Ibu ya. Terus kalau vitamin D itu diperoleh dari makanan dan produksi sekitar tubuh kita cukup terpapar sinar matahari. Vitamin D berperan penting dalam penyerapan kalsium untuk tulang dan menjaga fungsi otot. Nah, selanjutnya ada cuaca. Terus ada pola makan tidak teratur, seperti melewatkan jam sarapan atau jam-jam yang sesuai tidak kriteria kita kalau mau sarapan. Terus ada juga gaya hidup yang buruk, misalnya tuh bisa makan siap saji kayak boba, terus ada pizza ataupun makan mie instan setiap hari. Terus ada juga tidak berolahraga, yang itu menunjukkan gaya hidup yang buruk. Itu bisa jadi karena penyakit yang tidak diketahui seperti penyakit ISPA itu. Dan yang terakhir
daya tahan tubuh atau imun yang ada di tubuh kita tuh melemah. Nah, itu ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Lanjut, Mbak. Nah, tanda dan gejala perlu diketahui, tanda dan gejala ISPA itu seperti flu dan batuk berdahak, seperti ada bunyi suara batuk seperti mengorok, terus ada juga telinganya seperti sakit, terus demamnya itu bisa mencapai 30 derajat, 37 derajat Celcius. Ada juga warna bibir yang memerah juga bisa, terus ada memuntah kayak sehat itu juga bisa, terus tenggorokan sakit atau nyeri berwarna merah, kesulitan bernapas, seperti lebih cepat, merah bercak, dan warnanya tuh merah seperti merah-merah tomat. Nah, lanjut, Mbak. Nah, bahaya penyakit ISPA jika dibiarkan. Bahayanya apa saja? Nah, saya kasih tahu bahayanya tuh seperti terdapat infeksi pada paru-paru, infeksi selaput otak, infeksi penurunan kesadaran, dan yang terakhir yang perlu diketahui adalah infeksi kematian. Yang sering terjadi yaitu adalah infeksi kematian, Ibu. Nah, next, Mbak, lanjut. Next, Mbak. Nah, berikut ada faktor resiko penyakit ISPA. Bisa terjadi di faktor umur, lingkungan, riwayat merokok, riwayat penyakit, dan ini bisa terjadi di ruangan dapur, berasap, ada di luaran. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak keluar, jadi harus segera memakai masker dimanapun berada. Biasanya tuh ada yang menyepelekan, nggak usah pakai masker, nanti gatal. Jangan disepelekan itu, karena debu itu bisa menyebabkan penyakit ISPA, bisa menyerang di umur berapa saja. Nah, lanjut, Mbak. Nah, berikut materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai, dan saya akan kembalikan kepada Mbak Ella. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Seva selaku pemateri pertama. Untuk penyampaian materinya, mulai dari pengertian tentang apa itu ISPA sampai dengan faktor risiko yang mengakibatkan terjadinya ISPA. Baik, apakah Bapak Ibu semuanya masih semangat untuk mendengarkan materi pada siang ini? Masih. Oke, kalau masih semangat, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang cara pencegahan ISPA. Jadi, bagaimana sih cara kita mencegah ISPA gitu ya? Tadi kita udah tahu tuh rentetan dari gimana ISPA terjadi, kemudian sekarang kita mau tahu tuh cara pencegahannya seperti apa. Nah, yang pertama itu menjaga kesehatan gizi, yang artinya bahwa kita perlu menjaga kesehatan gizi kita dengan cara mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian minum air putih yang banyak, kemudian istirahat yang cukup, seperti itu ya, untuk tetap menjaga gizi kita seimbang. Kemudian yang kedua itu imunisasi. Nah, imunisasi itu sangat penting. Tadi faktor resikonya itu menyangkut dengan umur juga. Nah, ISPA ini kebanyakan menyerang pada anak dan juga usia lansia. Jadi, imunisasi sangat diperlukan untuk proses kekebalan tubuh, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menjaga kebersihan perorangan dan juga lingkungan. Yang artinya gimana kita individu harus tetap memperhatikan diri kita. Contohnya kalau kita dalam keadaan sakit, supaya kita tidak menulari ke orang lain, ke keluarga kita perlu lebih proteksi lagi, seperti itu. Dan juga kebersihan diri kita perlu diperhatikan lebih dahulu. Habis itu baru kita perhatikan lingkungan sekitar kita di mana kita berada. Jadi kedua faktor tersebut itu sangat mempengaruhi gaya hidup kita. Kemudian yang berikut itu mencegah berhubungan dengan penderita ISPA. Nah, ISPA tadi kita sudah tahu ya penyebabnya itu disebabkan oleh virus dan juga bakteri. Nah, virus dan bakteri itu terdeteksi apabila melalui pemeriksaan mikroskop. Nah, virus dan bakteri itu tidak akan terlihat oleh mata kita. Oleh sebab itu,
kita perlu mencegah agar tidak terjadi penularan ISPA pada kita. Dengan cara apa? Kalau kita dekat dengan penderita ISPA, apabila kita udah ketahui dia sakit seperti itu, kemudian dia batuk atau dia bersin, ya kita sebagai orang sehat kita harus menghindarinya. Nah, kemudian yang di sini pencegahan secara tradisional, misalkan Bapak dan Ibu belum sempat ke rumah sakit ya, kemudian ataukah masalah biaya pengobatan seperti itu. Nah, di sini kami punya tips secara tradisional yang perlu Bapak Ibu bisa lakukan di rumah apabila menderita sakit seperti itu ya. Misalnya demam, kemudian rasa tenggorokannya sakit, kemudian hidungnya tersumbat, bisa gunakan seperti ini. Jadi persiapan alatnya itu sederhana saja. Cukup siapkan baskom, kemudian minyak kayu putih, kemudian handuk, lalu baskomnya itu berisi air panas ya. Nah, untuk cara tahap pembuatannya itu cukup tetesin 2-3 tetes minyak kayu putih ke dalam air hangat tersebut, kemudian direndam dengan handuk yang sudah disiapkan. Kemudian langkah akhirnya itu dihirup, melonggarkan pernafasan atau bagaimana membantu agar bernapas lebih normal lagi. Dan juga apabila kondisinya semakin parah, kami anjurkan untuk segera ke petugas kesehatan untuk tidak terjadinya hal-hal buruk seperti kematian. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, kemudian ini ada beberapa hal ya yang harus dilakukan oleh ibu untuk mengatasi ISPA pada balita. Di sini karena seorang balita atau anak kecil, mereka sulit untuk menyampaikan sakit atau apa yang mereka alami saat itu. Maka di sini peran penting seorang ibu itu sangat dibutuhkan seperti itu ya. Jadi yang pertama itu mengatasi demam, di mana suhu anak sudah batuk pilek, kemudian sudah demam lebih dari 37 derajat Celcius, maka ibu perlu memberikan kompres hangat seperti itu ya kepada anak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejang, seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk mengatasi batuk, di mana mengatasi batuk itu mungkin sebelum dibawa ke penanganan medis yang lebih lanjut lagi, ibu cukup memberikan air yang memberikan obat batuk, kemudian misalnya ada ramuan tradisional seperti jeruk atau kencur, bisa diberikan juga ke anak ibu seperti itu. Kemudian pemberian makanan. Nah, pemberian makanan untuk balita ya, untuk balita atau anak-anak itu biasa kalau waktu sakit mungkin makannya banyak, tapi pada saat sudah sakit nafsu makan mereka itu menurun, otomatis di situ akan mempengaruhi juga imun mereka seperti itu. Maka mungkin ibu bisa lebih bervarian dalam memberikan menu makanan kepada anak gitu ya, untuk bisa menambah nafsu makan seperti itu. Kemudian pemberian cairan. Nah, di saat demam sudah naik, kemudian batuk dan juga makan mulai berkurang, kemudian kalau anak minum pun kurang, otomatis di situ ada beberapa risiko yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi seperti itu. Jadi perlu pemberian cairan seperti air putih bagi usia yang sudah nggak menyusui ya perlu berikan air putih. Kemudian kalau masih menyusui, ASI-nya perlu diberikan setiap waktu seperti itu. Next, Mbak. Oke, kemudian ini ada pertolongan lain yang dapat dilakukan. Nah, pertolongan lain yang dapat dilakukan ini artinya jika Bapak Ibu semua atau Bapak-bapak Ibu semuanya di rumah belum sempat membawa anak atau keluarganya ke rumah sakit dalam kondisi pasien sudah sangat melemah atau dalam keadaan panas, dianjurkan untuk tidak menggunakan selimut yang tebal dan juga tidak mendiamkan pakaian yang ketat seperti itu, karena itu akan menambah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau untuk anak-anak, yang pastinya kita harus tetap memperhatikan sumbatan hidung mereka seperti itu. Jadi ibu-ibu lebih fokus lagi memperhatikan kebersihan hidung anak. Jika anak sudah pilek, maka ibu harus lebih memperhatikan kebersihan hidungnya. Mungkin ada sumbatan-sumbatan yang membuat anak susah nafas seperti itu. Jadi membersihkan kotoran di hidung. Kemudian dan itu juga untuk membantu memperlancar pernafasan pada anak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu apabila kondisi sudah semakin memburuk, sebaiknya dibawa ke tenaga kesehatan lainnya, ke puskesmas ya paling inti, supaya dilakukan penanganan lebih lanjut. Karena jika terlambat penanganan, maka yang akibat akhirnya adalah kematian, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti itu. Next, Mbak. Nah, di sini
saya akan mengajarkan Bapak Ibu tentang bagaimana sih cara batuk yang benar. Nah, selama ini mungkin kita tidak tahu tuh cara batuk yang benar, atau dengan kata lain etika batuk seperti itu ya. Jadi untuk etika batuk itu sebenarnya ada, tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya seperti itu. Nah, dalam keadaan kita, kondisi kita, misalnya kita mengalami penyakit ISPA atau kita mengalami batuk pilek, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menggunakan masker. Apalagi saat ini pandemi seperti ini, faktor beresiko yang paling tinggi yaitu masalah pernapasan, karena COVID sendiri menyerang pada bagian paru-paru seperti itu, sehingga orang dengan komplikasi penyakit bawaan bisa mengakibatkan sampai kematian seperti itu. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mencegah penularan infeksi terhadap orang lain, karena virus ini penyebarannya berupa bakteri dan juga virus, maka kita perlu menggunakan masker. Nah, gunakan masker. Kemudian yang kedua, etika batuknya itu ketika kita mau batuk atau kita mau bersin, sebaiknya kita pakai etikanya. Mungkin selama ini kita batuk asal batuk di depan orang, ada kata permisi seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan contoh cara batuk yang benar ya. Jadi ketika kita mau batuk atau kita mau bersin seperti itu, kita cukup mengangkat lengan, kemudian batuk ke dalam lengan bagian dalam. Jadi ketika ada kuman atau bakteri yang tidak terlihat oleh mata, bisa menempel di pakaian kita. Jadi ketika kita menanggalkan pakaian kita, otomatis tidak ada kuman yang melekat pada tubuh kita. Seperti itu. Jadi batuknya seperti ini. Jadi tidak menulari ke orang lain, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kedua dengan cara menutup mulut saat batuk ataupun bersin. Nah, selama ini mungkin Bapak batuknya itu menggunakan tangan tanpa menggunakan alat seperti tisu gitu kan. Nah, maksudnya gini, Bapak dan Ibu saat batuk tidak menggunakan tisu, otomatis bakteri atau virus itu akan menempel di telapak tangan. Nah, ketika menempel, Bapak Ibu lupa mencuci tangan, kemudian menyentuh anak atau menyentuh makanan. Nah, di situ tanpa kita ketahui bahwa kita sudah menyebarkan virus kepada orang terdekat kita, seperti itu. Jadi, apabila kita mau batuk atau bersin, kita perlu menggunakan tisu seperti ini. Jadi, cukup di depankan muka kita, kemudian bersin atau batuk depan tisu. Kemudian, tisu yang sudah kita gunakan, mau digunakan baik sudah bersin maupun batuk, langsung dibuang ke tempat sampah seperti itu, dan tidak dibuang ke sembarang tempat karena anak-anak sering memungut barang-barang yang menurut mereka pantas untuk menjadi mainan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini cuci tangan. Nah, cuci tangan ini ada dengan dua cara, bisa menggunakan hand sanitizer maupun menggunakan air mengalir. Nah, kalau menggunakan hand sanitizer, menggunakan waktunya juga. Ada waktunya 20-30 detik, kemudian untuk air mengalir waktunya 40-60 detik. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu cara cuci tangannya yang penting kena air, asal kena sabun, udah deh, dipikir kumannya udah nggak nempel di situ. Nah, tapi di sini saya akan mengajarkan lebih tepatnya lagi 6 langkah mencuci tangan yang benar. Mungkin selama pandemi Bapak Ibu sudah mengetahui tentang mencuci tangan, tetapi saya lebih mengingatkan lagi untuk tetap dijalankan protokol kesehatan yang benar. Oke, seperti ini ya. Yang pertama tuh, kalau kita menggunakan hand drop atau menggunakan sabun, maka kita taruh sabun atau hand drop di telapak tangan kita, kemudian kita usap seperti ini. Kita usap, kemudian punggung tangan. Punggung tangan itu kiri dan kanan, seperti ini. Kemudian sela-sela jari. Nah, sela-sela jari ini, supaya kuman-kuman yang berada di sela-sela jari ini semuanya diangkut oleh sabun atau hand sanitizer. Kemudian kita mengunci. Kita mengunci tangan kita seperti ini dalam artian bahwa punggung jari-jari kita ini semuanya terusap dengan benar seperti ini. Kemudian jari jempol kita. Nah, jari jempol kan tadi tidak ikut tergenggam, maka jempol kita perlu dibersihkan sendiri seperti ini. Nah, kemudian ujung jari kuku kita, nanti cara bersihkannya gimana? Yang langkah ke-6 itu bersihkannya di dalam telapak tangan dengan cara memutar dari kelingking ke arah jempol seperti ini. Kemudian bilas tangannya menggunakan air mengalir jika menggunakan air mengalir. Kalau menggunakan hand sanitizer, sampai hand sanitizer-nya kering seperti itu. Next, Mbak. Baik, sekian dan terima kasih.
presentasi dari kami tentang materi tentang ISPA dan juga bagaimana pencegahannya serta cara kita mengatasi dengan benar seperti apa. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Intan selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ella. Terima kasih kepada Mbak Ella sama Mbak Seva. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Penyebab ISPA adalah virus atau bakteri yang mudah sekali menular. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur. Orang yang terinfeksi virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi, atau berjabat tangan dengan penderita. Walaupun penyebarannya mudah, ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan tertular ISPA, yaitu anak-anak dan lansia, orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh lemah, penderita gangguan jantung dan paru-paru, perokok aktif. Sebagian besar penderita akan mengalami berbagai gejala setelah minggu pertama. Gejala dari infeksi saluran pernapasan akut berlangsung antara 1-2 minggu. Gejala tersebut adalah batuk, bersin disertai pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak napas, demam, sakit kepala dan nyeri otot. Tindakan pencegahan utama ISPA adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata, untuk menghindari penularan virus dan bakteri. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga secara teratur dan berhenti merokok. Demikian informasi tentang ISPA, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share video ini. Baiklah, Ibu-Ibu, Bapak semuanya, kita telah mendengarkan pemaparan materi penyuluhan dari penyaji yang sangat luar biasa tadi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan 3 pertanyaan. Kami persilahkan kepada
hadirin yang ingin bertanya kepada kami, silahkan ibu-ibu, mbak-mbaknya, silahkan bertanya. Saya Mbak. Kepada Mbak siapa? Silahkan. Mbak Amelia. Iya Mbak, silahkan monggo. Apakah ISPA ini ada efek samping terhadap masa depan anak? Baik, gimana Mbak Ella? Apakah mau dijawab sekarang? Iya, boleh. Baik Mbak, silahkan. Tadi yang bertanya Mbak Amelia ya. Iya Mbak Ella. Amanda Amelia ya Mbak. Iya. Apakah efek samping terhadap apakah ISPA berefek samping pada masa depan anak seperti itu ya? Nah, di sini jawabannya itu dapat dapat mengalami berbagai efek samping seperti gangguan kecerdasan, kemudian gangguan perkembangan motorik, kemudian gangguan pendengaran, dan juga keterlambatan dalam berbicara, Mbak. Karena tadi sudah dijelaskan itu penyebab-penyebabnya itu bisa berisiko sampai ke infeksinya sampai ke otak seperti itu, Mbak. Jika tidak ditangani dengan benar. Baik, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, selanjutnya yang ngerasain ini Mbak Osiana ya. Silahkan Mbak, jika ingin bertanya. Silakan Mbak Hosi jika ingin bertanya. Kemudian salah pencet aja Mbak Intan. Sepertinya salah pencet ya. Baik, apakah Iya, ada Mbak. pertanyaan lagi? Silahkan. Silahkan bertanya. Mumpung ada kesempatan kan ya. Sudah dari yang bertanya ini. Baiklah, kalau begitu sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan nih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atau Mbaknya. Jika bisa menjawab, kami akan memberikan door prize nih. Baik, saya persilahkan kepada anggota yang ingin memberikan pertanyaan kepada semua di sini. Silakan kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Intan. Selalu saya Sepertinya tidak ada suaranya ya Mbak ya. Sepertinya Mbak Elsa mengalami. Sepertinya karena jaringan.
Apakah sudah, Mbak Elsa? Baik, Mbak. Sudah, Mbak, sudah muncul. Baik, saya ulangi lagi. Jadi di Doorpress ini ada peraturannya ya, Mbak-mbak dan Ibu-ibu. Saya akan memberitahu peraturannya seperti ini. Jadi apabila Ibu atau Mbak-mbaknya bisa menjawab pertanyaan dari saya, maka Ibu-ibu dan Mbak-mbaknya berhak mendapatkan Doorpress-nya. Apakah Ibu-ibu dan Mbak-mbaknya sudah siap? Baik, bila Mbak-mbaknya dan Ibu-ibu sudah siap, dengarkan ya Ibu-ibu. Jadi kan sudah dijelaskan ya sama Mbak materinya jika mengenai apa itu ISPA, apa penyebabnya, kemudian gejalanya, kemudian bagaimana sih cara kita mengatasi jika timbul gejala-gejala tersebut. Nah, jadi pertanyaannya itu apa aja sih gejala-gejala ISPA yang muncul untuk mengetahui bahwa itu penyakit ISPA atau bukan? Apakah dari ibu-ibu atau mbak-mbaknya yang ada di sini bisa menjawab? Saya, Mbak. Jadi gejalanya itu adalah batuk, pilek, demam, pucat, dan tenggorokan merah, Mbak. Nah, benar sekali yang dibilang sama Mbak Amel ya tadi ya. Iya. Jadi itu tanda dan gejala ISPA itu biasanya muncul dalam beberapa hari sampai beberapa minggu seperti itu. Penyakit ISPA ini juga bisa menyerang pada balita, dapat menimbulkan macam-macam tanda dan gejalanya seperti batuk, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, pilek, sakit telinga, dan demam. Gejala ISPA ini juga bisa dibedakan jadi 3 jenis, yaitu ada gejala ISPA ringan, ISPA sedang, dan ISPA berat. Biasanya ISPA ringan ditandai dengan batuk, serak, pilek, panas, dan demam. Kemudian ISPA sedang bisa ditandai dengan pernafasan cepat, suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian tenggorokan berwarna merah, timbul bercak-bercak merah di kulit, kemudian berbunyi pernafasan seperti mengorok. Gejala dari ISPA berat itu biasanya ditimbulkan warna bibir atau kulit membiru, kesadaran anak menurun, bunyi pernafasan seperti mengorok, nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak terduga. Kemudian tenggorokan berwarna merah. Jadi itu dari penjelasan dari saya. Untuk Mbak Amel nanti ditunggu ya doorpress-nya. Kemudian ada satu doorpress lagi, tapi akan oleh rekan tim saya, yaitu Mbak Rastina. Kepada Mbak Rastina saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elsa untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi kan Mbak Elsa sudah bertanya tentang tanda dan gejala ISPA itu seperti apa. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mbak Elsa, tanda dan gejala ISPA itu seperti flu dan batuk, berdahak, bunyi suara batuk seperti mengorok, telinga sakit, demam lebih dari 37 derajat Celcius, warna bibir dan kulit membiru, tenggorokan sakit atau nyeri, berwarna merah, kesulitan nafas menjadi kulit merah-merah dan bercacat. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu, dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, akan mendapatkan door prize juga. Untuk pertanyaannya, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, kira-kira etika atau cara batuk yang benar seperti apa?
Saya ulangi untuk pertanyaannya sekali lagi. Dari penjelasan yang sudah disampaikan pemateri tadi, kira-kira etika atau cara batuk yang benar seperti apa? Saya, Mbak. Bisa di on cam dulu, Mbak, untuk lakukan etika batuknya. Silakan untuk Mbaknya yang mau jawab. Dipersilakan. Yo, ibu-ibu, Mbak, ini ada terapesnya loh. Monggo ada yang bisa menjawab, silakan. Cukup mempraktikkan aja etika batuknya seperti apa. Untuk mengulang kembali, review kembali. Masih ingat nggak? Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Kesempatan loh ini. Ada terapesnya. Saya dengan cara menggunakan masker. Oh iya, benar Ibu. Ibu dengan namanya siapa? Monggo Ibu. Gak usah malu Ibu, gak apa-apa kalau salah.
Baik, gimana kepada Mbak Rosina? Apa bisa diterima tadi jawabannya? Baik. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, akan saya jawab ya untuk pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu, jadi etika dan cara batuk yang benar itu. Etika dan cara batuk yang benar itu kita harus saat kita batuk kita harus menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menutup hidung dan mulut kita menggunakan tisu. Dan jangan lupa harus membuang tisu yang sudah kita gunakan tadi, kita buang pada tempat sampah. Setelah itu, kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah, menggunakan sabun dan air mengalir. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan ke moderator, Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Rosina. Wah, gimana ya tadi? Gak apa-apa. Jadi itu ya pertanyaannya tadi. Terima kasih karena sudah bisa menjawab. Dan nanti door prize-nya akan kami serahkan ke rumahnya ya masing-masing. Baik, sebelum sesi ini kita berakhir, saya akan menyimpulkan dari penyuluhan kali ini. Jadi ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut. Jadi infeksi itu apa sih? Infeksi itu masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit. Jadi infeksi itu bahaya ya. ISPA itu seperti batuk tapi itu lebih bahaya gitu. Terus untuk penyebabnya yaitu ya karena bakteri atau virus, dan juga tadi ada etika batuk ya, itu harus diterapkan, dan juga untuk cuci tangannya harus diterapkan juga. Tetap menjaga kesehatan ya semuanya. Baik, untuk selanjutnya hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas masalah dan pencegahan ISPA. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Seva selaku ketua pelaksana untuk penutupan. Silakan untuk Mbak Seva. Baik, Mbak Intan, terima kasih. Demikianlah dari saya, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir di acara penyuluhan kami sampai dengan acara selesai. Sebelumnya, saya mohon maaf sebagai ketua pelaksana apabila ada penyampaian kata serta materi yang kurang. Saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu-Ibu. Semoga ilmu yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Kesimpulan dari saya, penyakit ISPA adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Untuk itu, kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan baik pola makan, istirahat, cuci tangan setiap mau melakukan kegiatan maupun sudah melakukan kegiatan, gunakan masker saat berpergian, rajin berolahraga, dan menghindari merokok aktif dan pasif, agar pola pernapasan kita menjadi lebih baik dan terhindar dari penyakit. Demikianlah itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada ketua pelaksana. Saya sebagai moderator yang memimpin jalannya penyuluhan hari ini, dan tim penyuluhan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama acara berlangsung karena gangguan jaringan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kami memohon kepada hadirin untuk membuka kamera atau on cam ya, dan saya akan foto atau screenshot untuk dokumentasi. Silakan untuk ibu-ibu, mbak-mbaknya. Baik, terima kasih kepada yang sudah menyalakan kameranya. Silakan untuk bisa keluar dari Zoom-nya. Silakan, monggo.